Our sanctuary has its limits. Our leaves work very hard to keep us safe. I can't do that. And you'll be sorry. Halo teman semuanya yang berada di seluruh penjuru dunia. Kembali lagi dengan channel Infinity Story. Film kali ini membahas tentang keluarga yang memilih terisolasi dari dunia luar. Namun tiba-tiba ada pria yang datang setelah sekian lama. Ya, jadi rebutanlah si pria itu. Oke, tanpa basa-basi kalian duduklah dengan santuy, lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan kita mulai. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah bangunan kaca yang dikelilingi oleh hutan yang lebat. Di sana terlihat seorang pria yang kena headshot karena dia mencoba menyelinap masuk di pekarangan rumah ini. Kemudian tiga gadis bersaudara bernama Bee, Evie, dan Daisy. Di sana mereka pun mengambil barang-barang berharga si pria tadi serta organ tubuhnya. Sebelum mengubur mayat tersebut, tiga saudara itu tak lupa memakai masker agar tidak menghirup udara beracun. Dan ini adalah Gabe, saudara laki-laki mereka yang tak berguna, yang menunggu di dalam. Dan pada malam harinya mereka pun berkumpul bersama sang ibu. Di sana ibunya pun mengingatkan dengan tegas tentang apa yang harus dilakukan jika ada orang luar yang masuk tanpa izin. Mereka harus ditembak dan dikubur untuk menjaga tanaman dan pohon mereka tetap tumbuh agar menghasilkan udara yang bersih. Keluarga ini pun juga sering melakukan ritual dengan menggunakan organ korban yang telah mereka habisi karena mereka dianggap sebagai pengorbanan. Dan keesokan harinya, tugas B yang berjaga, di sana dia melihat orang asing dan bersiap untuk menembaknya, namun belum ditembak, pria itu tiba-tiba pingsan. Di mana B memutuskan membawanya ke rumah kaca karena dia berpikir mungkin orang asing ini memiliki informasi tentang luka, yaitu saudaranya yang telah lama menghilang. Evie yang melihat itu mengingatkannya bahwa B telah melanggar aturan, tetapi B bersikeras bahwa dia ingin selamatkan pria tersebut. Dan saat ibu mengetahui hal ini, yang saat awalnya marah namun ibu akhirnya mengalah pada B dan membantu merawat pria itu yang sedang terluka kakinya. Di pagi hari saat Gabe terbangun, dia mengompol, dia ketakutan, dan terkejut melihat celananya yang basah. Kemudian B dan Evie bangun dan membersihkan spraynya. Waduh, beban keluarga banget nih orang anjir. Di sana B mencuci spray dan Evie membersihkan benda pusaka milik Gabe dengan penuh kasih sayang. Kemudian Evie dan B mengganti perban pada luka pria asing tersebut. Setelah itu Evie keluar dan melakukan tugas yang lain. Yang pada saat pria itu membuka matanya, B pun kaget dan mengancamnya menggunakan cincau. Pisau maksudnya, pisau. Tak lama kemudian pria itu pun diinterogasi oleh si ibu. Dia mengaku pada si ibu jika dia tidak tahu dia berasal dan tak mengingat namanya. Si ibu kemudian memutuskan dia untuk tinggal dan memberikannya tugas seperti yang lainnya. Di sana Evie mengingatkan adiknya untuk tidak percaya pada orang asing itu dengan begitu cepat, tetapi B mengatakan jika dia telah mengenalnya lebih dari cukup. Sedangkan Daisy berbicara tentang hewan favorit pada pria tersebut, kita sebut saja nama sementaranya Agus. Ya Agus, gue suka nama Agus karena populer di akhir tahun ini. Di sana Agus menawarkan membuat kuda pada Daisy, tetapi dia butuh sebuah pisau. Langsung saja Daisy pergi ke taman dan mencuri pisau dari saudara perempuannya. Dan di saat Agus sudah selesai membuat kuda, Gabe yang melihat dan ingin merangkai kuda itu, tetapi Gabe jadi sangat kesal karena tidak bisa merangkainya. Dia pun mulai marah dan menghancurkan sesuatu di sekitarnya. Anjir, udah gak berguna malah temperamen nih orang. Dasar beban keluarga. Di sana Agus meminta Daisy untuk membuka rantai di pergelangan kakinya, yang akhirnya Agus bisa menahan dan menenangkan Gabe. Di mana melihat situasi ini membuat si ibu membiarkan si Agus untuk bebas dari ikatan rantai. Dan di malam harinya, si Agus ini mendekati B yang sedang bercermin.
Di sana B tiba-tiba memanggilnya dengan nama Luka. Agus ini pun mengatakan jika dia tidak bisa menjadi Luka. Karena Luka bukanlah dia dan dia juga tidak merasakan perasaan seperti saudara laki-laki. Dan esok hari pun tiba. Di sana Agus bertemu dengan Evi, dia pun mencoba untuk ramah dan berbicara kepadanya. Percakapan itu seputar kotak mainan yang biasa dia mainkan bersama Luka, saudara laki-lakinya. Singkat cerita, Agus berbicara dengan si ibu. Si ibu memberikan peran pada Agus yaitu menanamkan bibit unggulnya kepada Bi. Wow, peran yang sungguh mantap men. Yang di saat B sedang tugas berjaga dengan ditemani si Agus, di sana mereka pun melihat seorang yang akan datang yang saat B akan menembak, sesuatu hal yang tak terduga pun terjadi. Si Agus tiba-tiba mengalihkan perhatian B dengan menyentuh lahan basahnya. Karena lahan yang sudah kelewatan basah, si Agus pun menanamkan bibit terong miliknya tersebut. Wih. V yang sedang bekerja di kebun, si Agus mendekat dan bertanya kepadanya, apakah kau menikmatinya saat melihatnya tadi? Mendengar itu Evi pun marah dan melempar sekop kepadanya. Jadi gini kawan, si Evi ini kepergok melihat B dan Agus sedang asik-asiknya bercocok tanam. Kemudian Agus menemukan kotak memori Evi yang dia kubur di bawah tanah. Di dalamnya ada kalung luka berinisial L. Setelah itu keluarga ini berkumpul untuk ritual sehari-hari mereka, tetapi Evi menghentikan ibunya dan mengatakan jika ritual ini suci, tidak boleh ada orang asing yang ikut serta. Di sini Agus memainkan peran seolah-olah dia adalah Luka, saudara mereka yang telah hilang. Mendengar itu, Evi pun mengatakan jika pria ini adalah pembohong dan penipu. Ya karena marah, Evi pun meninggalkan ritual tersebut. Dan pada saat malam hari, Gabe yang tidak bisa tidur karena kasurnya bergoyang hebat layaknya gempa, akibat B dan Agus yang sedang bercocok tanam. Yang tak hanya Gabe, suara mereka pun sampai terdengar ke Evi dan bahkan ke ibunya. Dan esok pagi pun tiba. B mengunjungi ibunya di kamarnya dan berkata jika dia sangat bahagia. Ibunya pun sangat senang tapi mengingatkan jika ada bayi di dalam tubuhnya, di mana B harus siap saat bayi itu lahir karena harus memilih salah satu dari mereka, yaitu Agus atau bayinya. B pun jadi sedih mendengar perkataan ibunya tadi. Agus pun datang dan menenangkannya dan berkata jika dia akan selalu tetap bersamanya. Sedangkan di tempat lain, Gabe pun datang ke kamar Evie dan tidur di sebelahnya, yang ternyata Gabe juga ingin mencangkul ladang milik Evie. Seketika Evie pun kaget karena dipeluk oleh Gabe. Di sana Evie pun menolak dan menenangkan Gabe dengan menaruh tangannya di bawah selimut, kemudian mengamplas cangkul miliknya. Dan singkat cerita, diperlihatkan saat kedua pria ini sedang bekerja di gudang taman rumah kaca, si Agus memberitahu Gabe jika kasih sayang Evie padanya hanyalah sebatas kasihan saja. Gabe yang mendengar itu pun tak terima dan melempar Agus dengan kayu, tapi malah terkena kaca dan pecah. Setelah kejadian itu, ibu dan Agus berbicara empat mata, di mana sang ibu sudah mengambil keputusan dan mengatakan bahwa sudah seharusnya dia pergi. Mendengar itu, Agus pun sangat kecewa. Yang singkat cerita, Agus pun kembali menemui si ibu. Di sana mereka pun cekcok, kemudian si Agus pun menghabisinya dan meletakkan mayatnya di sebelah Gabe yang sedang tertidur. Para gadis pun mendengar keributan dan melihat Gabe sedang menyerang si Agus, di mana mereka juga melihat ibunya yang sudah menjadi mayat dan seolah-olah Gabe lah yang menghabisinya. Dan saat itu juga, B menemukan kotak rahasia Evie. Di sana dia melihat bungkusan bernama Luka. Itu pun mengingatkan B pada masa lalunya, di mana dia teringat kalau Luka tidaklah hilang, tetapi dialah orang yang tidak sengaja menghabisi Luka. Dan semenjak itu B yang sedih dan tak terima dengan kenyataan. Seketika B pun menjadi hilang ingatan. B kemudian menemui Evie dan memarahinya karena menyembunyikan kenyataan ini darinya selama ini. Kemudian Agus pun datang menenangkan B yang sedang tidak stabil dan kemudian B pun pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, Agus atau Luka palsu ini datang menemui Evie dan berbicara kepadanya. Namun tanpa basa-basi, Agus pun bercocok tanam dengan Evie dan menanamkan bibit terongnya di lahan basah milik Evie. Wih. Wow, Agus memang luar biasa. Adiknya dapat, kakaknya pun juga dapat. Top dah si Agus ini. Dan keesokan harinya saat keadaan sudah mulai tenang, mereka pun melakukan ritual seperti biasanya yang dipimpin oleh Evie di rumah kaca ini.
Dan hari-hari pun berlalu. Mereka pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada B yang menikmati kehamilannya. Ada Gap yang tak berguna seperti biasanya. Ada Evie dan Agus sedang mengobrol. Kecuali Daisy yang nggak kelihatan. Kemudian Agus yang memerankan luka palsu kembali berjaga. Yang sesaat kemudian ada penyusup datang. Tapi sebelum menembak, Agus berpikir untuk menyingkirkan Gap dan mengganti perannya dengan si penyusup itu. Piu, tamat. Sungguh film yang membingungkan. Menurut kalian pesan moral apa yang kalian bisa dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian review film kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.